Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila, moderator untuk Teminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini Kren melaksanakan Teminar bertemakan Know the Risk and Opportunity 101 about investment. Oke, tidak sedikit generasi muda saat ini khususnya yang baru saja mulai berkarir. Nah, menunjukkan ketertarikan mereka untuk berinvestasi bahkan ya. Lalu kira-kira nih, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk melakukan investasi? Ya, tentunya senang sekali hari ini sudah hadir berbagai panelis dari berbagai pihak yang akan sharing dengan kita semua ya, memberikan insight yang pastinya akan luar biasa. Kita akan sapa dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini ada Kak Raymond. Oke, Kak Raymond Bonakapvi, selaku investor saham dan founder dari bonakapvi.com. Kita akan menyapa juga panelis kita yang kedua. Di sini ada Kak Nizar Imam Hanafi, selaku YouTuber dan influencer saham. Kita akan menyapa teman-teman untuk panelis kita yang ketiga. Di sini ada Kak Niputu Dita, selaku Islamic Financial Educator. Langsung saja kita akan masuk ke sesi presentasi yang pertama. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Raymond Bonakapvi, selaku investor saham dan founder dari bonakapvi.com. Silakan Kak Raymond untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih pertama-tama kepada pihak Kren yang sudah mengundang saya di webinar ini. Yang pertama, apa itu investasi? Investasi adalah semua bentuk aset yang dapat menghasilkan uang atau cash flow dan juga apresiasi harga. Jadi investasi itu adalah kalau kita beli aset, aset itu bisa menghasilkan cash flow, kayak nanti kita lihat contohnya seperti apa maksudnya cash flow. Lalu juga investasi itu bisa juga terapresiasi gitu. Nah, kenapa kita perlu investasi gitu? Ngapain sih capek-capek investasi? Yang pertama, melawan laju inflasi. Seiring berjalannya waktu, uang yang kita punya itu makin berkurang value-nya gitu, karena ada yang namanya inflasi, sehingga uang yang sama itu membeli barang yang semakin sedikit. Oleh karenanya, kalau kita nggak berinvestasi, emang sih uang kita nominalnya nggak berkurang, tapi apa yang bisa kita beli dengan uang itu berkurang. Yang kedua, mengembangkan aset. Kalau teman-teman punya uang terus taruh di bawah kasur gitu kan. Nah, misalnya punya uang 1 juta taruh di bawah kasur. Uang teman-teman 10 tahun kemudian, kalau teman-teman lihat di bawah kasur, itu masih 1 juta gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman investasikan, uang 1 juta itu bisa berkembang jadi 2 juta, jadi 3 juta, atau bahkan bisa jadi 10 juta. Terakhir, ini juga yang pasti teman-teman paling suka nih, yang namanya menghasilkan uang atau sering juga disebut dengan passive income gitu kan. Contoh, misalnya kalau teman-teman beli tanah terus bangun kos-kosan di sana. Nah, nanti kos-kosan itu bisa memberikan income gitu kan dalam bentuk uang sewa, atau kalau teman-teman lebih kreatif lagi bikin juga jasa laundry gitu kan. Bisa juga kasih internet gitu kan, internetnya disuruh bayar penghuni kosannya dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita berinvestasi? Yang paling pertama itu adalah yang paling sering orang Indonesia lakukan, investasi dengan beli properti, misalnya beli rumah gitu kan, atau beli tanah. Nah, kalau kita beli rumah, misalnya rumahnya kita sewain, itu kita bisa dapat passive income tadi yang baru banget kita sebut ya. Lalu selain daripada disewain atau ditinggalin, rumah itu juga ada tanahnya kan, di atas tanah kan dia pasti dibangun kan. Nah, tanah itu, harga tanah itu seiring berjalannya waktu akan terapresiasi. Kayak teman-teman mungkin punya orang tua yang punya tanah di mana gitu kan, terus sekarang harganya udah jauh lebih mahal daripada zaman dulu gitu kan. Nah, itu karena ada yang namanya inflasi. Kedua, obligasi. Ini juga teman-teman mungkin ada yang pernah juga ya kan, beli sukuk tabungan atau sukuk retail atau SBR ya kan, ORI. Nah, obligasi ini kita kalau invest di obligasi itu lebih mirip kayak kalau kita invest di deposito gitu. Bedanya kita bukan minjemin ke bank, tapi kita minjemin ke pemerintah. Kalau di sini dalam artian obligasi pemerintah itu, karena obligasi sebenarnya ada juga obligasi korporat, kita minjemin ke perusahaan. Oleh karenanya, apa yang kita dapat dari kalau kita investasi di obligasi, kita dapat yang namanya bunga atau imbal hasil. Biasanya sesuai dengan modal yang kita setor. Contoh, kayak misalnya terakhir kalau nggak salah SBR itu bunganya sekitar 5%. Berarti kalau kita invest 100 juta, kita akan dapat bunga atau imbal hasil per tahunnya itu 5 juta ya kan, 5% dari 100 juta, 5 juta per tahun. Nah, nanti begitu jatuh tempo, kita dibalikin tuh duit kita yang 100 juta. Sedangkan sebelum jatuh tempo kita akan dapat terus tuh yang namanya bunga atau imbal hasilnya. Tergantung
dibayarinnya per tahun, per bulan, atau mungkin juga per berapa bulan sekali gitu kan, tergantung perjanjiannya, karena beda-beda setiap obligasi juga. Nah, terakhir, ini adalah saham. Nah, saham itu sebenarnya adalah, gampangnya, itu adalah kepemilikan bisnis. Apa untungnya kita beli bisnis? Apa untungnya kita beli kepemilikan bisnis? Untungnya adalah kalau bisnis itu berkembang, otomatis kan kepemilikan kita juga semakin banyak dong ya kan. Entah itu kepemilikan terhadap aset bisnis tersebut ataupun terhadap profit yang bisa dihasilkan oleh bisnis tersebut. Nah, makanya saat kita berinvestasi saham, keuntungan kita itu bisa dapat dari apresiasi harga karena bisnis itu berkembang. Yang namanya bisnis itu kan juga menghasilkan profit setiap tahun gitu kan. Nah, profit yang dihasilkan itu kadang-kadang itu dibagi kepada investor. Itulah yang disebut dengan dividen. Nah, kita masuk ke yang terakhir nih. Manajemen risiko investasi. Yang pertama adalah kita harus kenal diri kita sendiri. Seberapa kita itu bisa mentoleransi yang namanya kehilangan pokok investasi. Yang kedua, ini juga ada hubungannya sama yang ketiga. Kita harus tahu berapa lama jangka waktu investasi kita itu bisa kita toleransi. Kita harus tahu dulu berapa lama durasi waktu yang akan kita investasikan gitu. Kalau misalnya cuma sebentar, jangan investasi di instrumen yang emang durasinya itu panjang. Contoh yang durasinya panjang juga itu properti. Dan terakhir, kita juga harus perhatikan liquid atau enggaknya dana kita. Contoh yang paling nggak liquid itu adalah properti gitu kan. Kayak jual rumah kan pasti lama banget kan dibanding kayak contoh cairin obligasi tadi yang cuma sebulan sekali bisa cair. Lalu, setelah kita kenal diri kita sendiri, yang selanjutnya kita perlu perhatikan adalah kenapa kita investasi di situ. Nah, kita harus jelas tuh apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah kita juga harus paham juga resikonya. Karena seringkali kalau kita investasi cuma cari cuannya aja, cuma cari profitnya aja, biasanya yang kita dapat bukan profitnya, tapi yang kita dapat adalah resikonya. Yang ketiga nih, yang terakhir. Pastikan kita bisa percayakan uang kita. Seberapa yakin kita dengan pengelola dana investasi? Misal kalau saham berarti seberapa yakin kita dengan manajemen perusahaan. Karena kan saat kita beli saham, sebenarnya itu kita beli kepemilikan yang artinya kita mempercayakan uang kita kepada manajemen perusahaan. Kita harus tahu nih, istilahnya punya emergency plan. Kalau ada masalah, apa yang akan kita lakukan? Oke teman-teman, mungkin sampai situ dulu sedikit dari saya. Oke, thank you Kak Raymond, luar biasa sekali ya tadi penjelasannya. Kita akan masuk ya teman-teman ke sesi presentasi selanjutnya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Nizar Imam Hanafi, YouTuber and Influencer saham. Silakan Kak Nizar, waktu dan tempatnya. Terima kasih Kak Sela. Jadi mungkin saya menjelaskannya itu adalah tentang fenomena yang ada di dunia saham sekarang. Nah, mungkin saya sekarang di sini akan coba lebih spesifik aja ke saham. Jadi di sini kita bisa lihat kenapa kok saham ya, seperti yang dibilang tadi juga ada liquid, high risk high return, low budget, easy to buy, dividen. Nah, ini adalah semua kelebihan saham dibandingkan dengan berbagai jenis instrumen investasi lainnya. Kita harus tahu ya, peningkatan jumlah investor ini naiknya sangat banyak banget. Nah, ini dari data KSE itu kita bisa lihat ya pertumbuhannya itu bisa sampai 50%. Nah, investasi saham itu sudah menjadi lifestyle sekarang. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, sekarang banyak banget mulai dari sosmed itu ada Instagram, terus kemudian ada YouTube, TikTok, bahkan yang terbaru itu bisa semua untuk digunakan sebagai ajang pamer cuan. Tapi sayangnya kita juga nggak bisa menutupi kemungkinan ya bahwa yang dipamerkan itu biasanya cuannya aja. Tapi informasi di baliknya yaitu bisa saja nggak diberikan. Nah, pada saat ruginya itu nggak ditunjukkan. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu juga. Jadi itu menyebabkan adanya juga namanya fear of missing out. Jadi akhirnya kita akan sering merasa ketinggalan. Nah, akhirnya kita kalau misalnya sudah mengalami fear of missing out atau namanya FOMO ini, kita akan namanya masuk ke ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau bisa dari awal itu sudah di-set, kita tujuannya apa?
gitu ya. Sudah di set kita itu maunya itu apa. Nah, itu kita harus punya duluan sehingga kita itu nggak bingung di saham. Nah, akhirnya apa? Kalau kita beli kunci dalam karun, kita harus tahu ya, kalau misalnya harganya ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi kita, alias turun, akhirnya stres. Ketika stres seperti ini, kalaupun efeknya itu nggak sampai kita bunuh diri atau segala macam, akhirnya juga akan ada kambing hitamnya. Padahal teman-teman harus ingat ya, ini harus diingat banget. Ketika kita sudah memutuskan investasi, ketika sudah membeli sesuatu, keputusan itu ada di tangan kita. Nggak ada pihak lain yang bisa disalahkan kecuali kita sendiri. Idealnya, nah ini kebetulan saya adalah investor yang mungkin bisa dibilang ya bahasa kasarnya itu alirannya itu saya adalah value investing. Nah, value investing itu apa? Teman-teman bisa lihat ya, ini sederhananya saja. Kita harus tahu bahwa ada garis warna merah ini adalah grafik market price ya. Harga saham kan naik turun seperti ini. Nah, kita mencoba mengidentifikasi nilai intrinsiknya seperti yang warna biru ini. Ini yang coba kita identifikasi. Nah, ketika harga saham bergerak di bawah nilai intrinsiknya seperti ini, itu akan menghasilkan MOS atau bahasa pasarannya itu adalah diskon. Nah, kalau misalnya sudah ada diskon ini, inilah momen yang tepat untuk kita masuk. Jadi kita harus benar-benar punya state yang jelas, jangan ikut-ikutan kalau memang kita mau peace of mind di dalam investasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa follow IG saya, Nizar Imam Hanafi, atau subscribe YouTube saya, Nizar Imam. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Nizar Imam ya, luar biasa. Oke, selanjutnya ya, ini nggak kalah seru juga ya. Ini salah satunya perempuan ya, panelis perempuan hari ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Niputu Dita, Islamic Financial Educator. Silakan Kak Dita. Terima kasih banyak Kak Sheila. Nah, di sini saya mau coba melihat dari sisi lain, karena memang selain investasi yang konvensional, di Indonesia juga mulai berkembang investasi syariah. Jangan terbuai dengan investasi yang return-nya tinggi, perlu dipahami bahwa investasi yang menawarkan return yang tinggi, tentu saja resikonya juga menjadi lebih tinggi. Kemudian, mungkin dari segi produk investasinya, tadi berbagai jenis produk investasi juga sudah dijelaskan oleh Kak Raymond dan Kak Nizar. Dari berbagai jenis produk investasi tersebut, semuanya sudah ada versi syariahnya. Jadi dari produk investasi yang sebanyak ini, teman-teman memang harus melakukan screening yang baik ya. Screening yang baik dalam hal produk-produk yang sesuai dengan tujuan teman-teman itu apa. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang. Nah, kemudian sedikit saya bahas terkait dengan prinsip dasar syariah. Jadi pada dasarnya prinsip-prinsip investasi syariah itu adalah investasi-investasi yang berlandaskan prinsip syariah sehingga seluruh instrumen yang dikeluarkan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah ini. Jadi teman-teman ketika teman-teman tertarik dengan instrumen investasi syariah, yang harus teman-teman pelajarin itu adalah apa-apa saja yang dilarang dalam transaksi syariah. Contohnya dalam investasi syariah itu yang dilarang itu adalah haram zatnya. Misalnya dalam syariah itu tidak diperbolehkan transaksi yang berbasis bunga, atau misalnya transaksi misalnya yang berbasis alkohol, kemudian senjata, rokok itu tidak diperbolehkan dalam transaksi syariah. Kemudian yang harus teman-teman lihat juga ketika ada orang yang menawarkan dengan transaksi berbasis syariah, teman-teman harus lihat juga, harus teman-teman tanyakan apa dasar fatwanya mengeluarkan statement bahwa produk itu berbasis syariah. Kenapa? Karena di Indonesia ini semua produk yang berbasis syariah harus berlandaskan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Teman-teman juga dalam melakukan investasi perlu menilai profil resiko teman-teman dan juga profil resiko dari produk itu sendiri. Teman-teman itu sebenarnya bisa memulai dari produk investasi dari yang investasinya produk investasi yang berisiko lebih rendah.
Seperti misalnya teman-teman bisa coba dulu membuka rekening reksadana sehingga teman-teman bisa investasi di reksadana pasar uang yang nilainya cenderung stabil dari waktu ke waktu sambil teman-teman belajar jenis investasi lainnya seperti saham. Nanti teman-teman bisa sedikit-sedikit masukkan, pindahkan dari reksadana pasar uang ke saham tadi. Untuk screeningnya, kita bisa melihat yang pertama dari legalitasnya. Pastikan produk investasi yang teman-teman pilih itu terdaftar di regulator yang terkait. Biasanya memang kalau untuk produk keuangan ini dia yang meregulasi adalah OJK. Kemudian untuk tata kelolanya teman-teman harus lihat juga. Contohnya untuk investasi syariah, yang namanya investasi syariah di dalam produk investasinya atau di perusahaannya harus memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Kemudian tadi secara fundamental kita juga harus lihat proses bisnisnya seperti apa, kemudian kita harus pahami secara keseluruhan profil resiko dan reward, potensi rewardnya seperti apa. Baru setelah teman-teman yakin dengan semua itu, teman-teman bisa mulai investasi teman-teman sesuai dengan modal yang teman-teman miliki dan juga sesuai dengan preferensi yang teman-teman punya. Nah, untuk saham syariah sendiri sebenarnya sudah ada yang namanya syariah online trading system, jadi tidak ketinggalan juga dari segi teknologi dan udah ada 17 sekuritas yang telah memiliki SOTS tadi. Teman-teman kalau mau memulai bisa search yang namanya syariah online trading system buat memulai investasi saham syariah. Mungkin itu dari saya, kita lanjutkan nanti di sesi diskusi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Dita ya untuk sharingnya.